Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Nah, teman-teman, sebelumnya kan aku udah bahas materi pada bab pertama, yaitu hakikat geografi. Nah, teman-teman, selanjutnya aku mau bahas materi pada bab kedua, yaitu prinsip geografi. Penasaran apa aja sih prinsip di dalam geografi itu? Simak terus yuk sampai akhir. Oke teman-teman, langsung masuk ke materi yuk. Nah, sebelum aku bahas lebih lanjut, aku mau ngebahas dan memaparkan pengertian prinsip geografi. Apa sih teman-teman prinsip geografi itu? Teman-teman udah ada yang tahu belum? Nah, jadi aku jelasin ya teman-teman. Prinsip geografi ialah suatu gejala dan fakta yang tersebar tak merata di permukaan bumi, seperti bentangan alam, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Secara teori, prinsip geografi terbagi menjadi 4, teman-teman. Nah, apa aja sih prinsip-prinsip di dalamnya? Oke, teman-teman. Nih, prinsip pertama yaitu ada. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari prinsip penyebaran atau distribusi. Nah, contohnya yaitu ada persebaran flora dan fauna, persebaran penduduk, bentang alam, dan persebaran hasil sumber daya alam. Nah, berikutnya di sini ada prinsip interrelasi atau hubungan sebab akibat. Prinsip interrelasi ialah suatu fenomena geosfer yang satu memiliki keterkaitan dengan fenomena geosfer yang lainnya. Hubungan antar fenomena dan fakta geografi dapat diungkapkan dengan memperlihatkan persebaran gejala dan fakta tersebut. Bisa berupa faktor fisik dengan faktor fisik dengan faktor manusia, dan faktor manusia dengan manusia. Nah, kenapa disebut prinsip interrelasi? Karena bisa berkaitan dengan gejala lainnya. Seperti itu ya, teman-teman. Di sini ada contoh prinsip interrelasi atau hubungan sebab akibat. Nah, contoh yang pertama itu ada letak garis lintang dapat mempengaruhi iklim, gerakan penghijauan dapat mencegah banjir dan tanah longsor, kepadatan penduduk memengaruhi pembangunan di segala bidang, dan sebagainya. Berikutnya yang ketiga ada prinsip deskripsi atau penjabaran, yaitu untuk menggambarkan fenomena geosfer yang membutuhkan deskripsi dengan melalui tulisan-tulisan seperti tabel, gambar, maupun grafik. Prinsip deskripsi berguna untuk memberikan gambaran atau pemaparan lebih lengkap tentang fenomena dan masalah yang dipelajari, bisa berupa grafik, diagram, dan tabel. Nah, teman-teman, berikutnya yang terakhir itu ada prinsip korologi atau gabungan. Nah, prinsip korologi itu sendiri yaitu merupakan prinsip geografi yang menjelaskan berbagai prinsip yang telah dipelajari. Sebelum-sebelumnya, aku udah jelasin dari ketiga prinsipnya, yaitu prinsip penyebaran, prinsip interrelasi, dan prinsip deskripsi. Prinsip korologi yaitu menganalisa suatu wilayah atau daerah berdasarkan dari ketiga prinsip sebelumnya, hingga satu wilayah akan mempunyai karakteristik tersendiri. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini ada contoh prinsip dari korologi atau gabungan. Nah, contohnya itu ada penduduk di daerah pesisir pantai lebih banyak bermata pencaharian sebagai nelayan, karena mereka lebih mudah untuk mendapatkan ikan dari laut. Nah, selanjutnya ada curah hujan di Indonesia bagian timur lebih tinggi daripada curah hujan di Indonesia bagian barat, karena pengaruh suhu dan kelembapan. Selanjutnya ada menjelaskan sebab akibat terjadinya bencana atau gejala alam, serta mengetahui perbedaan suhu udara pedesaan dan kota serta penyebabnya. Nah, seperti itu ya, teman-teman.